Dan Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pemateri kita Bapak Dr. Andes Asep Ramdan Hidayat MSI sudah hadir di hadapan kita. Marilah kita sama-sama menyimak kajian ilmu dengan tema memenuhi panggilan Allah. Kajian surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 47 hingga ayat ke-50. Kita sama-sama mendengarkan kajian ini. Kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maraddalah minallahi ma lakum min malja'i yauma idzi wa ma lakum min nakir. Sadaqallahu kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan sekarang itu saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu topik memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ini persoalannya keluar dari dua itu ada satu lagi, bagaimana dengan yang memanggil? Memenuhi panggilan Allah itu adalah kewajiban ya, dan tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Begitu, yang namanya panggilan itu pasti akan datang kepada siapapun dalam kehidupan ini. Nah, dalam penjelasannya saya memberikan keterangan. Menurut para ulama tafsir, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memenuhi seruan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan segera melakukan hal tersebut serta tidak menunda-nunda waktu sebelum datang hari kiamat. Malaikat telah mengelilingi semua manusia dari belakang dan mereka diseru, "Hei sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan kuatnya dan tindakan-tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, bahkan kalaupun dia mengingkari, niscaya seluruh anggota tubuhnya memberikan kesaksian untuk melawannya." Nah, para ulama tafsir memberikan pemahaman bahwa apa yang harus kita penuhi dari panggilan Allah. Nah, panggilan Allah itu tadi ada iya dan ada tidak. Nah, kalau diurai lagi, maka perintah Allah itu perintah, atau kadangkala perintah Allah juga datang untuk memberikan pencegahan atau larangan. Perintah dan larangan adalah satu hal yang lazim datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedatangannya itu tidak bisa ditolak. Yang lain, kita pernah membahas apakah ada perintah atau larangan Allah itu yang akan membinasakan manusia dalam kehidupannya? Itu tidak akan ada. Karena setiap orang yang baik, orang yang bertakwa terhadap ataupun resiko keburukan. Nah, orang yang tidak juga taat, resiko itu akan dikembalikan kepada setiap orang yang mengambil konsekuensi itu. Nah, yang menjadi persoalan dalam ayat ini, bagaimana kalau orang tidak memenuhi panggilan atau tidak memenuhi larangan Allah? Ya, orang itu pasti habis usianya. Nah, oleh karena itu para ulama tafsir memberikan pemahaman min qabli ayyatiya yaumul la maraddalah minallah. Sebelum datang kepada mereka itu suatu hari yang tidak bisa ditolak. Apa suatu hari yang tidak bisa ditolak? Nah, secara umum itu adalah al-qiyamah, ya, hari kiamat. Tetapi secara khusus personal bisa menimpa itu al-maut. Biasanya kalau usia, kata saya itu, kalau usia itu panjang pendek menjadi soal, ya, menjadi persoalan.
karena Allah yang menentukan itu. Tapi yang menarik bagi saya 85 jajan begitu, masih bisa naik tangga. Sini naik motor dan itu hebat kan begitu. Nah ibu dan bapak, jadi min qabli ayyatia itu sebelum datang kepada kita semua itu, di mana kita tidak taat begitu. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kalau begitu kata Allah. Nah ini minallahi malakum min malja'i yaumidin wa malakum min nakir. Ya ini adalah maliki yaumidin. Ya, yang merajai pada hari pembalasan. Tidak ada lagi. Nah saya pernah menyampaikan kan di dunia ini banyak raja-raja yang mengaku raja banyak. Jangankan kita mengaku raja dan sebagainya. Presiden kita saja Pak Prabowo sekarang masih berpikir ada raja-raja kecil. Berarti di pemikiran beliau itu ada kekuatan-kekuatan yang mencoba menghambat kebijakan dia itu bisa berjalan. Itu berkecuali logika, arifin dan sebagainya. Nah, ternyata kebaikan itu tidak selamanya yang perlu menjadi subla dalam sedekah. Tapi dalam hal-hal tertentu, ya pasti ada kemampuan masing-masing. Kebahagiaan itu dalam memberi, juga kebahagiaan itu di dalam menerima. Begitu. Nah, maka itu tidak masuk akal karena yang kotor itu adalah yang bawah. Nah, tidak selamanya agama itu didasarkan kepada akal. Nah, Rabbana ya Karim. Hari ini kami semua berkumpul ya Allah. Dan ini adalah pengajian putaran kami yang terakhir di luar bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kesempatan, pertemukan usia kami dengan Ramadan besok ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Karim, berikanlah kepada kami kemuliaan seperti halnya Kau memuliakan bulan suci Ramadan itu ya Allah. Berikanlah kepada kami derajat dalam kehidupan ini ya Allah, seperti Kau angkat derajat Ramadan di antara bulan-bulan yang lain ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakan Ramadan besok penuh 1 bulan lamanya ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan tahun kemarin kafarat bagi kehidupan kami dan dosa-dosa kami ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan yang akan datang adalah kafarat dan investasi kami ke depan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, pada Ramadan punten abdi. Demikian ibu-ibu berakhir sudah kajian ilmu di Jumat penuh berkah ini. Semoga bapak dan ibu, yang ada bapaknya, semoga ibu-ibu sekalian bisa mengamalkan ilmu yang barusan diberikan oleh Pak Ustadz. Demikian ibu-ibu, saya akhiri kajian ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktu dan langkah untuk dapat hadir di majelis taklim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan ibu-ibu dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Suci Ramadan 1446 Hijriah 2025. Bulan yang penuh barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambut dengan hati yang senang, bahagia, serta rasa syukur yang mendalam karena kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa yang kurang lebih 1 minggu lagi, saya atas nama pengurus Majelis Taklim Puskadi Anwar mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya atas segala kehilapan dan kesalahan selama ini, karena manusia tempatnya kesalahan dan kehilapan. Terutama saya kepada para pengurus yang selalu sibuk mengurusi kami. Saya selaku ketua sudah kita beres. Alhamdulillah ibu-ibu semua yang sibuk
begitu ibu-ibu pengurus lainnya ya. Terima kasih jazakumullah khairan. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah pulang ya ibu-ibu. Terima kasih yang senantiasa hadir di dalam setiap kajian yang kita cintai ini. Semua ini saya yakin dan percaya semata-mata mencari berkah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga didapatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nikmati makanannya ya Bu. Terima kasih. Dimakan di sini katanya. Selamat makan. Selamat makan. Buat semua. Selamat makan. Bu Eni. Belum ya? Ya. Kenapa kan? Ada suami, punya suami. Senangnya tuh gitu. Tengkul.